Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya mau memulai ya. Jadi tujuan dari kegiatan kali ini adalah saya ingin melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang saya dapatkan melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Eka Deswa Prianto. Saya calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Gianyar. Jadi tujuan kegiatan kali ini adalah merupakan penerapan aksi nyata saya dalam pembelajaran terkait dengan modul 1.4. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya mau memulai ya. Jadi tujuan dari kegiatan kali ini adalah saya ingin melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang saya dapatkan melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Eka Deswa Prianto. Saya calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Gianyar. Jadi tujuan kegiatan kali ini adalah
merupakan penerapan aksi nyata saya dalam pembelajaran terkait dengan modul 1.4, di mana di sini saya diminta untuk melakukan kegiatan mandiri dan membuat webinar kecil atau grup sharing kepada Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Dan tujuan pembelajaran khusus dalam kegiatan ini adalah CGP atau calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif yang sudah saya dapatkan serta pemahaman mereka terkait mengenai konsep-konsep inti tentang budaya positif. Jadi terkait dengan budaya positif, jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya sharing kepada Bapak Ibu guru, yaitu yang mana budaya positif yang dimaksud adalah bagaimana nanti kita akan merubah paradigma pendidikan kita, yang mana sebelumnya banyak pendidikan yang masih berpusat pada guru, sehingga nanti kita akan menjadikan pendidikan tersebut untuk berpusat kepada siswa dan memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama itu terkait dengan disiplin positif, dan yang kedua itu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang posisi kontrol restitusi. Jadi di sana akan dijelaskan guru itu berada di posisi mana. Terus tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi terkait dengan bagaimana kita menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Oke, Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama itu terkait dengan disiplin positif. Jadi yang kita pahami adalah disiplin merupakan sebuah kunci dari keberhasilan bagi seseorang. Jadi, namun sayang sekali ya, untuk menciptakan budaya yang positif itu sebaiknya aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan itu kita sepakati bersama terlebih dahulu antara guru, siswa, dan orang tua murid serta semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, sehingga semua bisa mengikuti apa keyakinan itu dengan perasaan yang tidak tertekan. Berikutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi tentu manusia atau kita semua dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasi tertentu yang menjadi alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang kita jelaskan. Yang pertama adalah orang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu yang paling bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang nomor 1 adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena di sini orang melakukan sesuatu itu karena merasa takut akan hukuman yang akan mereka dapatkan nanti. Jadi mereka melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta orang lain. Terus yang kedua itu adalah mereka melakukan sesuatu yang mengharapkan imbalan. Jadi di sini orang-orang dengan motivasi ini biasanya selalu bertanya, saya mau dapat apa setelah melakukan hal tersebut. Jadi di sini orang akan tergantung dari apa yang akan mereka dapatkan untuk melakukan sesuatu. Terus yang ketiga itu motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, di sini mereka akan memiliki motivasi dari perilaku yang bersifat internal. Jadi apa yang kegiatan mereka lakukan itu dari diri mereka sendiri. Jadi ini yang kita harapkan nanti apa yang dimiliki oleh para siswa kita atau murid-murid kita ya. Bagaimana kita membentuk karakter siswa itu sehingga mereka memiliki motivasi yang bersifat intrinsik atau internal. Terus berikutnya, jadi ada kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia.
Jadi kita sebagai manusia itu juga selain memiliki motivasi yang 3 tadi, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang kita harus capai. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan terkait bertahan hidup. Nah, yang kedua itu terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga itu terkait dengan penguasaan. Terus yang keempat itu kebutuhan dasar manusia terkait dengan kebebasan. Dan yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia terkait dengan kesenangan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sebetulnya di sana kita sudah mengakomodir salah satu dari kebutuhan kita tersebut. Oke, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu berkaitan dengan kesehatan kita, bagaimana kita makan, ke rumah, dan juga bagaimana kita bisa menjalani dengan rasa nyaman. Jadi kita merasa aman ya dalam melakukan sesuatu. Terus yang kedua itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini bagaimana kita melakukan sesuatu tentu ingin merasa diterima oleh orang-orang, baik itu di lingkungan sosial kita, dan juga kita ingin merasa disayangi, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan sosial, dalam hal lainnya. Jadi itu merupakan salah satu kebutuhan manusia yang bersifat psikologis ya. Terus yang ketiga itu terkait dengan penguasaan. Jadi penguasaan juga merupakan kebutuhan dasar manusia, karena setiap manusia tentu ingin merasa diakui. Jadi setiap orang ingin merasa diakui, ingin menerapkan bahwa dirinya berharga, memiliki kompetensi dalam melakukan sesuatu sehingga bisa diterima di masyarakat. Terus yang keempat itu adalah kebebasan. Jadi setiap manusia tentu memiliki keinginan untuk bebas dalam menentukan pilihannya, bebas, mandiri, dan dia bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa tergantung sama orang lain. Terus yang kelima itu kebutuhan manusia terkait dengan kesenangan. Jadi kita sebagai manusia tentu ingin memiliki kesenangan. Nah, ini biasa kita lakukan bagaimana kita menjalankan hobi-hobi kita itu untuk mendapatkan kesenangan. Oke, terus berikutnya ini yang penting nanti ya bagi kita sebagai guru untuk menentukan kita berada di posisi yang mana. Jadi kita akan menginjak ke 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu merupakan suatu posisi kita itu sebagai kontrol apa di lingkungan sekolah. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Jadi di sana ada 2 yang akan menciptakan identitas gagal bagi siswa-siswa kita ya. Yang pertama kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu kenapa? Karena sebagai penghukum itu biasanya guru itu berbuat menghardik siswa, menunjuk-nunjuk siswa, baik itu menyindir yang melukai hati siswa, sehingga nanti siswa itu akan merasa gagal dalam menjalankan kehidupannya. Terus yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi mungkin dulu banyak dilakukan, ini berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam dari siswa kita. Contohnya di sana, kamu sudah mengecewakan bapak ibu guru. Jadi kalau kita sudah berbicara seperti itu kepada siswa kita, jadi siswa itu akan merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi. Jadi ini yang akan menciptakan identitas gagal bagi siswa. Terus yang ketiga itu ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah di sini guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi contohnya itu
kalian harus melakukan itu untuk Bapak Ibu guru, yang ujung-ujungnya nanti ya sudah, nanti Bapak Ibu guru bantu bereskan. Jadi itu mungkin akan menimbulkan keakraban dengan murid ya, karena kita membantu mereka juga sebagai teman. Terus yang ketiga, yang keempat itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi bagaimana kita menghitung atau mengukur apa perilaku siswa sesuai dengan tata tertib yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Jadi di sana fokusnya ke apa peraturannya. Jadi kalau siswanya salah, apa konsekuensinya, apa sanksinya. Jadi apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang, itu terkait dengan posisi guru sebagai pemantau. Nah, kedua ini sebenarnya sudah menciptakan identitas yang berhasil bagi siswa. Namun ini masih tergantung dari motivasi eksternal. Jadi itu belum timbul dari intrinsik siswa itu sendiri. Maka dari itu bagaimana melalui budaya positif ini kita bisa menciptakan posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita akan memotivasi siswa secara intrinsik dari dalam ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini. Nanti ada namanya keyakinan kelas ya. Jadi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa. Jadi kalau dulu itu namanya tata tertib, kalau sekarang itu sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas, terus kita bisa menunjukkan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa. Terus kalau kamu yang meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Jadi dari keyakinan yang sudah mereka yakinkan di awal pembelajaran, dan kalau mereka mau melakukan kesalahan, kita tanyakan dari keyakinan kita di awal itu apakah kalian siap untuk berubah. Jadi kita yang memberi pertanyaan pemantik kepada siswa, dan nanti siswa yang akan merespon bagaimana perubahan yang mereka inginkan. Jadi itu diharapkan mereka melakukan perubahan dari dalam diri mereka. Terus kalau kita memperbaikinya, jadi kira-kira hal apa yang akan menggambarkan dan apa tentang dirimu. Jadi setelah mereka melakukan perubahan, mereka akan menjadi seperti apa. Jadi kini kita gali ya. Contohnya siswa melakukan kesalahan, setelah mereka menyadari kesalahannya tersebut, mereka ingin menjadi pribadi seperti apa. Itu yang akan nanti kita tekankan kepada siswa, sehingga nanti siswa lebih mengingat, oh saya mau jadi seperti ini, jadi ini yang harus saya lakukan. Jadi itu posisi kontrol yang akan kita capai ya. Bagaimana kita sebagai guru menjadikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer bagi murid-murid kita. Berikutnya hasilnya. Jadi kalau tadi bagaimana perbuatannya, sekarang bagaimana hasilnya. Jadi kalau posisi kontrol kita yang sebagai penghukum, itu cenderung siswanya nanti akan memberontak. Terus siswa akan menyalahkan orang lain terkait dengan hukuman-hukuman yang dia dapat. Terus ini dampaknya adalah siswa akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut beberapa kali, karena perubahan itu tidak terjadi dari dalam diri manusia, dalam diri siswa tersebut, melainkan dari faktor eksternal. Terus murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi karena sering dihukum, jadi tentu murid akan merasa antipati terhadap gurunya. Oh, guru ini suka menghukum dan yang lainnya. Itu yang tidak kita harapkan. Terus pembuat orang merasa bersalah, ini hasilnya akan murid-murid cenderung akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong dari apa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi murid di sini dampaknya murid akan menjadi rendah diri, akan merasa gagal, terus merasa tidak berharga karena merasa bersalah terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Terus yang kaitannya dengan dunia berkualitas, di sini murid akan meletakkan guru dalam dunia berkualitasnya. Terus perilaku kontrol positif yang tergantung menjadi teman, ini murid akan merasa ketergantungan ya, karena guru sering membantu murid
nanti otomatis murid tidak akan mempunyai motivasi untuk melakukan hal itu secara mandiri. Jadi hasilnya murid akan merasa ketergantungan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terus dampaknya tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Jadi murid akan meletakkan guru sebagai orang penting ya. Jadi semua kegiatan itu nanti, oh ini gurunya minta pertimbangan oleh guru. Terus pemantau, jadi posisi kontrol pemantau nanti siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi karena ini terkait dengan aturan-aturan, jadi siswa akan melakukan aturan itu apabila diawasi. Apabila tidak, ini kita tidak tahu apa yang dilakukan murid karena perbuatannya masih berasal dari motivasi eksternal siswa. Terus menitik beratkan pada dampak diri sendiri dan mendapatkan atau hadiah atau tidak. Terus yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini yang nanti akan kita harapkan Bapak Ibu guru. Jadi bagaimana kita menguatkan watak atau karakter siswa, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih hebat setelah melakukan kesalahan. Terus murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, berikutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah terkait dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu menurut dosen dalam bukunya Restruction School Discipline pada tahun 2001 itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses dalam menyiapkan anak didiknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini akan kita terapkan dalam menangani masalah yang dilakukan oleh siswa ya. Ini kita lakukan sebagai guru, baik itu guru kelas maupun guru BK. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita menstabilkan identitas siswa. Jadi menstabilkan identitas siswa itu karena kita lakukan tanpa harus menggali apakah siswa itu bersalah atau tidak. Jadi yang pertama kita lakukan, kita pastikan memang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan siswa itu merupakan bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi ini tujuannya untuk menstabilkan emosi siswa ya, sehingga dia tidak merasa gagal dan hal lainnya. Itu yang kedua, itu bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah emosi siswa stabil, jadi kita memvalidasi, menebalkan apa yang kesalahan dilakukan oleh siswa. Jadi kamu tentu punya penyesalan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil yang mereka butuhkan dari perbuatan mereka. Terus yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah mereka tahu bahwa mereka melakukan kesalahan, terus kita tanyakan keyakinan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan dari dalam diri mereka. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi apa nanti. Oke, berikutnya kita akan lebih jelas menyimak melalui video ya. Saya siapkan videonya. Bapak dengar akhir-akhir ini beberapa kali kamu tidak hadir tanpa keterangan. Jadi ada apa sebenarnya? Ya, sebenarnya saya telat bangun, Pak. Kok bisa begitu? Saya telat bangun karena mabar main game sama teman-teman sampai larut malam, Pak. Jadi asik ya main game sama teman-teman, apalagi sampai larut malam? Asik banget, Pak. Apalagi sambil ngobrol-ngobrol. Terus tahu-tahu udah malam aja, Pak. Apakah main game dan kumpul sama teman itu harus sampai larut malam?
Sebenarnya enggak juga Pak. Pernah juga saya kumpul bareng teman-teman pulang sekolah sambil mabar bareng. Oke, jadi sebenarnya Bapak juga tahu main game itu pasti asik. Apalagi nanti kamu mainnya sama teman-teman, terus bisa ngobrol-ngobrol. Cuman apabila kamu sampai mengganggu sekolah, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Ya Pak, saya minta maaf. Terus, kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita di awal pembelajaran? Ingat Pak, seharusnya saya mengirim surat izin atau orang tua menelpon untuk pemberitahuan ke sekolah. Cuma saya tidak melakukannya karena saya telat bangun Pak. Jadi bagaimana nanti kamu akan memperbaikinya? Saya akan menemui guru yang mengajar dan saya akan meminta materi dan minta maaf. Baiklah, nanti kamu sudah sadar ya. Sudah Pak. Jadi jika kamu sudah sadar, Bapak yakin nanti kamu bisa jadi lebih baik lagi. Nah sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Ya Pak. Terima sekali lagi saya minta maaf Pak. Selamat pagi Eka. Selamat pagi Pak, Bapak manggil saya? Bapak duduk. Eka, Bapak dengar kemarin kamu tidak piket kelas. Kamu kemana? Ya Pak, kemarin saya buru-buru pulang karena pulang sekolah saya mau jalan sama teman-teman Pak. Kamu jalan-jalan kemana? Sepertinya asik sekali sampai kamu buru-buru seperti itu. Pak, saya diajak ke Denpasar Pak. Emangnya berangkat jam berapa? Perasaan kalau piket nggak sampai 10 menit ya? Ya Pak, saya minta maaf, saya lupa. Jadi, sebaiknya kalau ada hal-hal mendesak, kamu lebih baik koordinasikan dengan teman-teman kamu ya. Jadi, kamu ingat kesepakatan kelas kita di awal pembelajaran? Ya Pak, saya ingat, saya minta maaf. Terus bagaimana nanti kamu akan memperbaiki kesalahannya? Ya Pak, saya akan minta maaf pada teman-teman yang piket kemarin dan saya akan membantu teman-teman yang piket hari ini Pak. Baiklah, jika kamu sudah menyadarinya, besok-besok jangan dilakukan lagi ya. Sekarang kamu boleh keluar. Terima kasih Pak. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, di sini gurunya menstabilkan Ya. identitas siswa tanpa menyalahkan siswa dari apa yang Saya mereka ngatain Eka lakukan. lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Nah, ini peran guru dalam memvalidasi tindakan siswa yang salah ya. Jadi di sana Iya Pak. bagaimana siswa menyadari kesalahan mereka tanpa disalahkan. Bentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil Nah, waktu. ini yang diharapkan dalam menanyakan keyakinan, bagaimana siswa itu bersedia memperbaiki dari dirinya sendiri ya, tanpa dipaksa oleh aturan-aturan, sehingga nanti dari kesalahan tersebut karakter siswa akan semakin kuat dan tidak melakukan hal yang sama Menurut lagi. kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Terus langsung. Sementara di kelas kan berpedoman pada tata tertib. Terus apakah perlu diganti di kelas pakai yang dipaparkan tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar sekali. Jadi untuk sekarang itu yang layak digunakan adalah keyakinan kelas. Karena dari keyakinan kelas itu akan menimbulkan budaya yang positif, di mana siswa akan melakukan sesuatu dari keyakinan-keyakinan yang mereka yakini sendiri, sehingga nanti melakukan perbuatan-perbuatan mereka tidak akan merasa terpaksa dan akan melakukan apa yang mereka suka sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Oleh karena itu, dalam menyusun keyakinan kelas, hendaknya kita melibatkan semua aspek yang ada di sekolah, baik itu siswa, orang tua siswa, para guru, kepala sekolah, dan pegawai dan yang lainnya, sehingga nanti kita bisa menerapkan keyakinan itu dengan baik. Dan juga kita wajib menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita, sehingga mereka bisa yakin dan percaya akan keyakinan-keyakinan tersebut. Bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa yang bermasalah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terkait pertanyaan kedua, bagaimana kita menghadapi beberapa siswa kita yang mungkin sering melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi, yang pertama itu kita harus sabar ya, karena kita sebagai pendidik sekarang sudah tidak bisa menghardik siswa, memarahi siswa, dan lainnya. Jadi, bagaimana kita menuntun siswa untuk menemukan arah dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bagaimana kita nanti menggali untuk membangkitkan karakter siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, di sini itu kita bisa menerapkan praktik segitiga restitusi. Dimulai dari bagaimana kita menstabilkan identitas siswa sehingga mereka tidak merasa gagal setelah melakukan kesalahan, bahwa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu merupakan salah satu hal yang wajar karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru bisa menggali pemahaman siswa, keyakinan siswa bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah keliru, dan mereka sebenarnya bisa melakukan hal lain yang lebih positif untuk merepresentasikan apa sih perasaan yang mereka hadapi, yang mereka alami. Nah, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini baru kita menanyakan keyakinan siswa setelah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu tidak tepat. Jadi kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang mereka sepakati di awal pembelajaran. Jadi dari sana mereka bisa menggali informasi
mau menjadi apa mereka nanti, karena mereka yang akan menentukan perbaikan yang akan mereka lakukan. Jadi untuk menebus kesalahannya itu mereka akan berbuat apa. Nah, disitulah diharapkan karakter siswa itu terbentuk menjadi lebih baik setelah melakukan kesalahan. Nah, yang penting di sini adalah kita sebagai guru harus sabar, karena ini tentu hasilnya tidak bisa spontan ya, sekarang dipraktekkan terus sekarang langsung berubah, itu tidak bisa. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan dalam menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Apa budaya positif yang bisa Anda lakukan atau diaplikasikan di sekolah secara sederhana? Baik, terima kasih Pak Murah atas pertanyaannya. Jadi budaya positif yang paling sederhana. Nah, di sini saya kebetulan sudah merencanakan suatu aksi terkait dengan budaya positif ya. Jadi saya akan membuat keyakinan bersama peserta didik atau murid-murid yang saya ajar terlebih dahulu. Itu bagaimana menerapkan 3S. Yang pertama salam, senyum, sapa. Nah, ini yang paling sederhana yang menurut saya bisa saya terapkan, karena 3S itu merupakan cerminan dari perilaku siswa itu, bagaimana mereka memberi salam saat bertemu dengan orang lain. Terlebih lagi, kita adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang mana peserta didik atau murid itu setelah tamat mereka mau bekerja. Jadi saat mereka bekerja tentu kebudayaan ini yang mereka terbiasa ngasih salam itu akan mereka bawa, yang akan membantu mereka dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Jadi ini yang pertama yang mau saya terapkan, nanti semoga bisa diterapkan di seluruh lingkungan sekolah ya, mudah-mudahan, sehingga nanti dari budaya ini akan menjadi aura positif yang akan hadir di sekolah. Jadi setiap siswa ketemu guru mereka memberi salam, terus mereka ketemu temannya mereka memberi salam, sehingga nanti akan menghindari juga konflik-konflik yang mungkin terjadi. Jadi ini yang saya harapkan bisa diterapkan, semoga nanti hasilnya maksimal. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu Guru. Oke, demikian dari materi budaya positif yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Tentu kita harapkan siswa memiliki budaya yang positif, karakter yang positif. Untuk mencapai hal itu tentu kita sebagai guru juga harus memiliki posisi kontrol yang tepat yang dapat menguatkan bagaimana siswa mencapai karakter-karakter tersebut. Jadi seperti tujuan dari pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, itu tugas guru adalah sebenarnya hanya sebagai menuntun ya. Kita cuma menuntun bagaimana siswa itu akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Kegiatan ini akan saya tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih dan Om Santi Santi Santi.
Selamat siang. Masih semangat? Oke, jadi untuk kelas 11 UPW, jadi kali ini saya akan mensosialisasikan budaya positif, salah satu budaya positif yang nanti bisa kalian lakukan ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalian di sini memilih jurusan UPW, terutama di sekolah menengah kejuruan, tentu di akhir pembelajaran atau setelah tamat kalian ingin bekerja. Jadi saya mau tahu kalian mau bekerja di mana setelah tamat nanti, mulai dari Juli. Nanti mic-nya bisa langsung dikasih ke teman. Silakan. Mau kerja di travel. Setelah tamat saya mau kerja di travel. Setelah tamat saya mau bekerja di restoran. Setelah saya mau bekerja di restoran, Pak. Setelah tamat saya mau bekerja di travel. Setelah saya tamat saya bekerja di hotel bintang 5 paling bagus. Setelah saya tamat saya bekerja di tiket pesawat. Kalau bisa. Setelah saya tamat, saya ingin menjadi tour guide. Setelah saya tamat saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah saya tamat, saya ingin bekerja di travel. Setelah saya tamat saya ingin bekerja di hotel. Setelah saya tamat saya ingin bekerja di hotel. Tamat, saya ingin menjadi tour guide. Setelah saya tamat saya ingin menjadi tour guide di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah saya tamat, saya bekerja di luar negeri. Setelah saya tamat, saya mau meneruskan ke perguruan tinggi. Setelah saya tamat, saya ingin bekerja sebagai tour guiding. Setelah saya tamat saya ingin bekerja menjadi tour guide. Setelah saya tamat saya ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Setelah saya tamat saya akan bekerja di kapal pesiar. Setelah saya tamat saya akan bekerja di Jepang. Oke, jadi kebanyakan dari kalian itu setelah tamat masih ingin bekerja ya, dan ada beberapa yang ingin melanjutkan. Nah, karena kalian ingin bekerja dan kebanyakan tadi di bidang pariwisata, jadi yang perlu kalian pahami adalah apa yang akan kalian lakukan di dunia pariwisata tersebut. Ingat, di sana kalian akan menjual jasa pelayanan ya, terutama yang bekerja di travel, di hotel, dan yang lainnya. Itu yang dijual adalah jasa pelayanan kalian, sehingga bagaimana kalian mulai dari sekarang membentuk karakter kalian yang ramah, yang bisa membuat tamu atau orang lain senang, sehingga kalian bisa diterima dengan baik nanti di dunia perhotelan. Nah, dari sana saya akan mengambil hal yang paling simpel yang wajib kalian lakukan di sekolah dan di luar sekolah, itu adalah 3S. Tahu 3S? Senyum, salam, sapa. Jadi itu hal basic yang harus kalian lakukan dan kalian biasakan mulai dari lingkungan sekolah. Jadi bagaimana kalian memberi salam ke tamu itu harus dibiasakan, sehingga karakter kalian terbentuk sejak dini. Nanti kebiasaan itu yang akan membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di perhotelan atau travel atau di dunia pariwisata. Kalian bisa? Oke, berarti bisa memberi salam dengan baik. Oke, sekarang masing-masing akan mencontohkan salam. Boleh bahasa Bali, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris.
Oke, stand up please. Silakan berdiri. Ya, mulai dari kamu. Nah, kamu? Good morning. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Good morning. Morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. 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 Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Oke, jadi itu beberapa contoh salam yang bisa kalian pakai ya di lingkungan sehari-hari. Nggak cuman pada saat di kelas, baik itu juga di luar kelas. Jadi nanti kalau ada ketemu sama teman atau sama para guru, nanti silakan kalian berikan salam. Oke? Terus nanti kalian akan di-record bagaimana kalian memberikan salam pada guru dan pada teman sebagai bukti bahwa kalian sudah menerapkannya di lingkungan sehari-hari ya. Hai Angga. Hai Angga. Hai Arya Eka. Good afternoon, Mister. Selamat siang. Habis dari mana? Habis dari toilet, kalian mau kemana? Kami mau ke perpus. Oke, dadah. Swastiastu Pak. Good afternoon, Mister. Om Swastiastu Pak, selamat siang. Saya mau nanya di mana mejanya Miss Ari nih ke Pak? Misalnya mejanya di sana deh ya, nah ya. Ada di paling pojok tuh ya, paling pojok. Oh, nggih. Terima kasih Pak. Swastiastu, Bu. Swastiastu.